Tapi ketika ketemu pemuda, Mangirin, dia kan pemuda, jatuh hati, dan apalagi setelah berumah tangga mereka perasaan cinta itu muncul kan natural ya Mbak, dan sampai mengandung. Tapi suaminya dibunuh oleh ayahnya sendiri di keraton, itu satu. Dia di sisi lain dia juga tidak bisa membantah perintah ayahnya yang seorang raja. Satu, ayah, perintah ayah. Kedua, raja, penguasa politik ya kan. Intinya kalau dalam cerita Tutur itu, Roro Lembayung bunuh diri dengan memasukkan menusuk keris sambil mengatakan bapakmu itu ya Raja Mataram itu. Nah, sudah mati, terus Joko Umbaran turun ke Kota Gede lagi, bilang kepada raja peristiwa di atas, kemudian raja mengakui bahwa ya kamu anakku. Sambung Asa Goes to Jogja. Senang sekali saya Didi Cahya bisa jalan-jalan sampai ke Jogja, dan tamu-tamu saya kali ini, para naracerita ini bisa membawa saya jalan-jalan ke tempat yang lebih jauh lagi, walaupun lewat cerita. Itu kenapa indahnya bercerita itu adalah kita bisa tahu hal-hal yang sebelumnya tidak tahu. Termasuk, nah ini teman cerita yang ada di sini akan membawa saya ke masa lalu. Wah, langsung saja saya sapa Mas Jimmy. Monggo perkenalkan diri Anda. Nama saya Jimmy Jeniarto. Profesi saya sebagai dosen freelance mata kuliah logika dan etika. Kemudian saya lahir dan besar di Jogja. Saya kuliah juga di Jogja. Saya sampai saat ini tinggal di Kota Gede, Jogja. Kota Gede itu bekas ibu kota Kerajaan Mataram Islam. Jadi Kota Gede. Saya beberapa waktu lalu ke sana, tapi belum puas untuk eksplor. Datang lagi. Iya, insya Allah saya akan mengalokasikan waktu saya ke Kota Gede untuk eksplor. Eksplorasi bangunan-bangunan fisik, segala macam, saya butuh itu. Tapi kok saya pernah mendengar cerita gitu ya, ada kisah-kisah biasa ya, kerajaan atau apa di masa lampau, itu selalu ada kisah-kisah pilu di baliknya yang mungkin saya belum tahu. Kalau Kota Gede atau Kerajaan Mataram dulu ada cerita kayak gitu juga nggak sih? Oh ya, salah satu yang dulu dalam cerita Tutur ya, diceritakan secara lisan turun-temurun. Itu salah satu kisah pilu itu tentang Putri Pambayun. Putri Pambayun itu anak, Pambayun itu pertama, artinya Pambayun itu pertama. Anak pertama Panembahan Senopati, Raja Mataram Islam pertama. Nah itu salah satu. Kemudian setelah Kota Gede ada beberapa cerita pilu lagi juga, masih kaitan dengan dinasti Mataram Islam ketika kerajaan ibu kota sudah pindah dari Kota Gede, kemudian ke Kerto, sebelah selatan Kota Gede, kemudian ke Pleret. Nah itu juga ada setidaknya 5 kisah pilu dari dinasti Mataram Islam itu. Ada beberapa, Mbak. Memang biasanya kisah-kisah itu tidak terbuka, dan kalaupun kita ke sana, guide juga nggak cerita gitu ya. Tapi sebenarnya memang ada ya? Ada, dan misal yang apa namanya, yang Pambayun tadi, itu sangat populer sebenarnya. Memang dulu ya Mbak, itu ada perbedaan, saya rasa ada perbedaan versi ketika kisah Pambayun versi orang-orang Kota Gede dengan versi orang-orang Desa Mangir di Bantul, karena itu berhubungan dengan Ki Ageng Mangir Bantul. Jadi yang kisah Pambayun ini sudah ditulis oleh Pramudia Nanatur di novelnya Mangir, drama Mangir. Nah itu kisah tentang Pambayun. Nah, itu bagaimana putri pertama raja dia disusupkan ke, itu kan dalam rangka menaklukkan Desa Mangir, Panembahan Senopati itu. Itu kan ekspansi politik lah, jadi perluasan kerajaan. Ada satu desa di Bantul yang belum mau mengakui kekuasaan Mataram, Panembahan Senopati, kemudian kampanye militer gagal, akhirnya digunakan operasi intelijen. Nah, si Putri Pambayun ini dikirim menyamar sebagai ledek atau pengamen tradisional itu ke Desa Mangir untuk memikat Ki Ageng Mangir sebagai kepala desa. Kemudian
Singkat cerita, Ki Ageng Mangir terpikat oleh si Pambayun yang ledek tadi itu, kemudian menikah, mengandung. Ketika mengandung, Pambayun berterus terang pada Ki Ageng Mangir bahwa dia sebenarnya anak dari Raja Mataram. Ki Ageng Mangir kaget. Kemudian Pambayun meminta Ki Ageng Mangir untuk mereka bersama-sama ke Keraton Mataram untuk sowan kepada mertua gitu. Ya niat baik kan Mbak. Tentu Ki Ageng Mangir setuju. Mungkin ini cara untuk mengakhiri konflik ya, tanpa mengalahkan Mangir atau gimana. Nah, sampai di Keraton Mataram di Kota Gede, Ki Ageng Mangir berniat untuk sowan ke mertua. Ternyata di dalam keraton itu dibunuh. Ada versi di Kota Gede yang terkenal itu Ki Ageng Mangir, dan itu diceritakan di ketoprak-ketoprak zaman dulu. Diceritakan versi pembunuhannya itu kepala Ki Ageng Mangir ketika sowan itu sungkem, itu kepalanya dihantamkan ke batu singgasana. Sampai sekarang masih ada batunya itu, dan ada lekuannya gitu loh. Orang Kota Gede dulu percaya bahwa itu lekuan itu bekas hantaman kepala Ki Ageng Mangir mati. Tapi versi drama Mangirnya, novelnya Pram itu dia menceritakan matinya Mangir itu tusuk keris. Jadi Mangir melawan, ada pertarungan di dalam keraton tusuk keris. Itu untuk versi Pembayun. Di situ bagaimana perasaan Pembayun, Pak? Dia mengandung, dia juga mencintai Mangir ya kan, tentu Ki Ageng Mangir, karena bagaimanapun kemudian Suaminya. mungkin di desa Mangir dia awalnya misi pertama misi penaklukan operasi intelijen, tapi ketika ketemu pemuda Mangir, dia kan pemuda, jatuh hati, dan apalagi setelah berumah tangga mereka perasaan cinta itu muncul kan natural ya Mbak, dan sampai mengandung. Tapi suaminya dibunuh oleh ayahnya sendiri di keraton, itu satu. Dia di sisi lain dia juga tidak bisa membantah perintah ayahnya yang seorang raja. Satu, ayah, perintah ayah. Kedua, raja, penguasa politik ya kan. Perkataan raja itu adalah hukum kan kalau di zaman dulu. Yang ketiga mungkin juga ada label-label taat kepada raja, taat kepada orang tua, itu ajaran agama gitu. Nah di situ tidak bisa menolak kan Pembayun. Di satu sisi itu, di sisi lain calon sudah suami. Iya, bakal bapaknya yang dikandung itu dia mati di keraton, justru dibunuh oleh ayahnya sendiri. Berapa hancurnya hatinya Pembayun. Dan itu kemudian bahkan setelah itu, peristiwa itu, Pembayun itu tidak dimakamkan di kompleks makam raja-raja. Nah ada cerita yang turun-temurun, itu Pembayun dititipkan kepada Ki Ageng Karanglo. Ki Ageng Karanglo itu bermukim di sebelah timur Kota Gede. Nah, dulu belum ada ring roadnya, sekarang terpisah ring road. Nah, dulu belum ada ring road. Itu dititipkan itu, dulu banyak orang menerjemahkan itu dalam tanda kutip. Dititipkan itu maksudnya untuk dibunuh, diperintahkan untuk dibunuh. Karena apa? Karena bayi ini kan anaknya si Mangir, musuh yang berkonflik itu. Tentu Panembahan Senopati mungkin jangan-jangan nanti balas kalau sudah besar. Itu ada interpretasi yang seperti itu dulu. Tapi kemudian Ki Ageng Karanglo katanya tidak tega, akhirnya tidak jadi dibunuh, cuman dibikinkan makam. Tapi itu ada beberapa versi. Dan sekarang makam Pembayun itu di sebelah, kalau sekarang sebelah timur ring road itu tadi, terpisahkan oleh jalan itu ya. Dulu belum ada ring road. Di sebelah timur Kota Gede ada makam namanya makam Ki Ageng Karanglo, dan sebelahnya ada makamnya Pembayun itu era Panembahan Senopati. Nanti ada lagi era Sultan Agung, ada ketika sudah. Jadi sebenarnya secara hak Gusti Pembayun itu harusnya ada di dalam yang saya datangi kapan hari itu, seharusnya ada di situ. Di Kota Gede. Tapi karena status dia sebagai istri lawan, akhirnya dia dititipkan ke yang mengandung anak lawannya. Terlepas dari cerita ini yang memang akhirnya banyak versi gitu ya, dan ada makamnya di situ. Memang kisah-kisah kerajaan zaman dulu tuh nggak lepas dari perempuan ya. Ya. Ada aja, entah itu nanti mata-mata, entah itu apa gitu, atau yang misalnya kisah cinta tidak direstui. Nah itu nanti ini masih ada 4 lagi mungkin. Iya masih ada 4 cerita. Selain Pembayun siapa lagi nih? Oke, yang selanjutnya setelah era Mataram, era ibu kota Gede pindah ke Kerto oleh Sultan Agung, ini zamannya Sultan Agung. Itu Sultan Agung itu sebenarnya membangun Pleret, tapi dia bermukim di Kerto dulu, di sebelah baratnya Pleret. Dia sementara tinggal di situ. Nah, di situ terjadi
pemberontakan Pati, Adipati Pragolo itu sebenarnya masih saudara. Makanya ketika Pati rame-rame kemarin kan, sejarahnya memang dari dulu kan. Nah itu ada pemberontakan Pati di Pati, kemudian dipadamkan oleh Sultan Agung. Kemudian ya zaman dulu Mbak, zaman dulu itu kan ketika ukuran yang kalah perang ya udah jadi miliknya pemenang perang, harta rampasan dibawa, termasuk wanita-wanita itu dibawa, dirampas, dibawa ke Mataram, waktu itu di Kerto dan Peret, termasuk yang namanya salah satu wanita namanya ini siapa namanya yang sama Roro Mendut. Nah, Roro Mendut. Yang itu ditulis dalam novelnya Romo Mangun. Iya. Nah, itu kan rampasan perang. Kemudian salah satu pemimpin Sultan Agung yang menyerang itu kan namanya Tumenggung. Tumenggung siapa itu? Itu dia menghendaki Roro Mendut menjadi selir si Tumenggung ini, tapi Roro Mendut nggak mau. Akhirnya dihukum Roro Mendut oleh Tumenggung, dipaksa untuk membayar pajak yang katakanlah tinggi. Roro Mendut melawan dengan cara apa? Dia memperdayakan diri secara ekonomi, jualan untuk melawan itu kan. Tidak bisa melawan secara fisik, melawan secara ekonomi. Dia jualan, kalau dalam kisah populer itu jualan rokok. Nah, yang habis dihisap nanti orang-orang antri gitu kan. Itu untuk membayar pajak yang tinggi itu. Nah, calon suaminya katakanlah si Pronocerito menyusul Roro Mendut, pacarnya kalau katakan, menyusul Roro Mendut ke sana, ke Mataram. Nah ini ketahuan, kemudian mereka Roro Mendut sama Pronocerito itu berusaha lari keluar dari Mataram, tapi dikejar oleh tentara-tentara Mataram, ketangkap, katanya di daerah Sungai Opak itu ketangkapnya, kemudian dibawa lagi ke Mataram, kemudian si Pronocerito ini dibunuh. Nah setelah Pronocerito mati, Roro Mendut tetap tidak mau diperistri oleh si Tumenggung Wiroguno, sampai akhirnya dia meninggal dunia. Ada yang mengatakan bunuh diri. Itu kisah Roro Mendut. Dan kuburannya, nah itu. Sekarang banyak orang percaya di daerah Sleman, Berbah, Minggandu. Cuman saya itu juga pernah ada yang di Jawa Tengah itu mengklaim juga itu kuburannya Roro Mendut di Jawa Tengah. Saya lupa di mana itu. Cuman yang selama ini kalau di Jogja itu yang populer di Jalan Wonosari itu. Dan dulu pernah ramai dikunjungi oleh peziarah. Dua nih kisah perempuan yang tragis nih. Sebelum Senopati itu sebenarnya juga ada Mbak, sebelum Roro Pembayun. Ada satu wanita, itu malah sebelum. Jadi begini kalau yang itu. Atau mungkin waktunya bersamaan, karena itu Kota Gede sudah menjadi ibu kota. Ini dulu, menurut cerita turun-temurun ketika Danang Sutawijaya itu nama mudanya Panembahan Senopati ya, Raja Mataram, namanya Danang Sutawijaya. Dia ke Gunung Kidul, dia ketemu gadis Gunung Kidul, kemudian singkat cerita hamil gitulah. Jadi hamil, cuman Danang Sutawijaya waktu itu mengatakan pada namanya Roro Lembayung. Nah, Roro Lembayung si gadis Gunung Kidul, Lembayung berkata pada Roro Lembayung agar jangan memberitahu siapa bapaknya kalau si anak ini besok lahir. Pokoknya kamu nggak boleh kasih tahu siapa bapaknya. Kemudian Danang Sutawijaya turun ke Kota Gede. Nah, si anak ini kemudian lahir, Roro Lembayung melahirkan anak, diberi nama Joko Umbaran. Setelah gede, dewasa lah, Joko Umbaran bertanya pada ibunya, Bu, bapak saya itu siapa? Nah, di situ terjadi konflik antara dulu perintah dari Danang Sutawijaya untuk tidak mengatakan siapa bapaknya. Di sisi lain, ini anaknya, Bu, punya hak untuk mengetahui siapa bapaknya. Nah, kemudian jalan tengahnya antara untuk tidak melanggar perintah dari Danang Sutawijaya, tapi juga tidak berkata bohong pada anaknya, diambil jalan tengah modern, yakni dengan pasemon atau teka-teki. Pasemon, teka-teki. Yakni apa? Bapakmu itu adalah pemilik alun-alun, lapangan di Kota Raja. Nah, itu pemiliknya bapakmu. Nah, kemudian si Joko Umbaran ini turun dari Gunung Kidul, turun ke Kota Gede, ke ibu kota. Kemudian dia di situ bertanya-tanya, pemilik pada orang-orang di situ ya, pemilik lapangan ini siapa, pemilik alun-alun ini siapa. Sampai akhirnya raja mendengar. Akhirnya ketemu raja, Panembahan Senopati. Kamu siapa? Kok tanya-tanya. Kemudian dia cerita, saya dari Gunung Kidul, ibu saya namanya Roro Lembayung. Nah, Panembahan Senopati, oh ini
Akhirnya dia memberi si Panembahan Senopati memberikan keris ligan. Keris ligan itu keris tanpa sarung. Oh. Ligan itu kan ngeligo toh, Mbak. Ligo, nggih. Keris ligan, keris tanpa sarung kepada Joko Umbaran. Keris iki nehno ibumu. Ini kasihkan ke ibumu. Berikan penutupnya, perangkanya, berikan wadahnya. Nanti ibumu cerita siapa bapakmu. Nah, terus Joko Umbaran naik lagi pulang ke rumah Gunung Kidul. Terus sama Roro Lembayung sama gimana? Sudah tahu siapa pemilik alun saya ketemu raja, cuman raja memberi keris ligan ini. Terus raja bilang apa? Keris ligan ini dikasihkan sama ibu, katanya dikasihkan ke ibu untuk diberikan rangka sarungnya. Nanti katanya setelah itu baru saya diberitahu siapa bapak saya. Kemudian Roro Lembayung ya makdek gitu loh. Ini bahasa simbol bahwa raja marah. Raja marah. Kenapa kok kamu membuka rahasia itu? Meskipun dengan cara moderat ya, Mbak. Betul. Keris ligan dan meminta sarung itu maksudnya nusuk. Nah, gitu masuk mati gitu. Roro Lembayung harus mati dengan keris itu. Akhirnya singkat cerita entah gimana teknisnya ya. Intinya kalau dalam cerita tutur itu Roro Lembayung bunuh diri dengan menusuk keris sambil mengatakan bapakmu itu ya Raja Mataram itu. Nah, sudah mati, terus Joko Umbaran turun ke Kota Gede lagi, bilang kepada Raja peristiwa di atas, kemudian Raja mengakui bahwa ya kamu anakku. Terus kamu setelah itu kemudian dia diberi nama Pangeran Purboyo. Dia itu bangsawan senior yang hidupnya cukup lama, Mbak. Sampai pemberontakan Trunojoyo itu dia masih hidup. Jadi Sultan Agung dia mengalami, Amangkurat I mengalami. Nah, pas pemberontakan Trunojoyo itu matinya di situ. Dia pemberontakan Trunojoyo itu dia ikut misi menumpas Trunojoyo tapi mati. Kemudian dia dikubur di Wotgaleh. Namanya Wotgaleh itu juga berbahilman. Itu dekat Bandara Udara Adi Sucipto. Nah, di dekatnya. Kalau yang Roro Lembayungnya di mana? Kalau Roro Lembayung itu dulu itu dikubur di Gunung Kidul. Cuman sekarang ada 2 makam. Di Wotgaleh juga ada makamnya Roro Lembayung. Nah, menurut Abdi Dalam itu istilahnya makam puteran. Makam puteran itu yang di atas, yang di Gunung Kidul itu diambil tanahnya, kemudian dibawa ke Wotgaleh, di situ ditanam, kemudian dibikin nisan. Itu sama persis sama Sultan Pajang. Sultan Pajang kan Joko Tingkir itu ya, Mbak. Itu kan makamnya di Jawa Tengah, di mana itu? Nah, di Kota Gede itu juga ada. Beda nggak sih makam-makam itu dengan petilasan? Petilasan itu apa? Petilasan itu biasanya mereka ketika bertapa atau mendapat wahyu dulu di situ. Nah, itu tilasnya bahwa dia pernah di situ gitu. Itu beda dengan jadi kalau yang makam tuh bisa sampai double-double tuh tadi istilahnya apa? Puteran. Diputer. Jadi diambil tanahnya kemudian dimakam di situ. Di situ juga dibikin nisan. Nah, itu untuk cerita Roro Lembayung. Kemudian yang setelah era Sultan Agung tadi kan selesai yang Pronojrito tadi sama siapa? Roro Mendut. Nah, itu jadi 2 kisah yang sudah ditulis 2 penulis besar Indonesia ya. 1 Mangir ditulis Pramudia Nanatur, 2 Roro Mendut ditulis Romo Mangunwijaya. Kemudian ada kisah lagi Amangkurat I itu ini ada Ratu Mas dan Roro Hoyi. Kalau Ratu Mas itu kisahnya begini. Amangkurat I itu dia itu meminta, dia lihat atau ketemu lah dengan cewek cantik gitu. Dia memindahkan orang-orangnya gitu. Pokoknya ambil kemudian dinikahi di dalam istana. Padahal posisi si wanita muda ini mengandung. Jadi istilahnya dia direbut dari suaminya gitu. Kemudian dinikahi. Nah, setelah bayi lahir, bayi dari anak dari suami pertama tadi lahir, si bapaknya ini oleh raja diperintahkan untuk dibunuh. Dibunuh, kemudian si Roro Hoyi ini, Ratu Mas ini tahu bahwa Ratu Mas atau Ratu Malang ya, istilahnya. Ratu Malang, nggak tahu kenapa kok Ratu Malang, bukan di Malang sana. Ratu Malang itu, Ratu Mas ini tahu kalau suami pertamanya dibunuh, kemudian dia
nelongso gitu loh Mbak, nelongso akhirnya mati, entah mati karena sakit atau mati bunuh diri, intinya mati. Kemudian dia diperintahkan oleh raja dikubur di bukit sebelah utara Pleret. Makamnya sekarang bagus dibangun sama, nggak tahu katanya dengar-dengar dari Dana S atau apa gitu. Itu di YouTube bagus saya lihat. Nah itu di puncak bukit, nah, itu makam Ratu Mas itu, Ratu Malang itu. Nah, dia mati nelongso gitu ya Mbak, karena mendengar suaminya yang terdahulu dibunuh, diperintah raja. Nah di situ satu sisi si Ratu Mas ini satu sisi dia tidak bisa menolak perintah raja. Kekuasaan politik kan kalau raja sudah menghendaki ya rakyat biasa mau apa gitu. Iya, betul. Sisi lain dia kan juga mencintai suaminya toh, Mbak. Betul. Dia harus dipisah itu. Setelah bayi lahir dari suami pertama lahir, dia mendengar suaminya dibunuh meninggal, tambah nelongso ya. Nah itu sekarang di Gunung Kelir namanya, Bukit Kelir, Bukit Sentono atau Bukit, sebutannya itu ada dua, itu. Gunung Kelir atau Bukit Kelir dan Gunung Sentono. Oh itu. Ya, itu makamnya di atas. Oke. Itu sering dengar juga tuh bukit-bukitnya itu. Dekat dengan Pleret, jadi sebelah utara Keraton Pleret, naik ke atas. Di situ view-nya juga bagus kalau untuk ini. Kemudian yang ada lagi kelima, yang terakhir ya? Putri Hoyi atau Ratu Hoyi atau sebutannya dulu orang-orang seperti itu. Hoyi gitu ya. Hoyi namanya cewek ini. Ini dia itu era Amangkurat I juga. Jadi anaknya Sultan Agung kan Amangkurat I. Dia itu dikehendaki oleh raja ketika dia masih kecil, masih di bawah umur, di daerah pesisir kok. Dapatnya kalau nggak Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur kalau nggak salah, saya lupa. Nah, dia dibawa ke keraton di Pleret, di Mataram. Kelak akan dijadikan istri oleh Raja Amangkurat I kalau sudah dewasa. Nah, dia masih bawah umur, jadi nek boso Jawanya dimbu, dimbu di keraton karena kesengseng dengan kecantikannya gitu raja. Nah, sementara si raja ini Amangkurat I ini punya putra mahkota, sebutannya kan Adipati Anom, yang kelak akan menjadi, nah ini, kelak akan menjadi Amangkurat II. Meneruskan. Nah, tapi waktu itu masih sebagai putra mahkota, pemuda lah. Nah, mungkin di keraton kan ketemu kan antara pemuda Adipati Anom ini, putra mahkota dengan si gadis Hoyi ini. Nah, mungkin tertarik kan, si putra mahkota tertarik, Roro Hoyi mungkin tertarik, tapi si lain dia juga takut karena dia sudah dipesen, diinden sama Amangkurat, sama bapaknya. Nah, itu terlibat hubungan yang terlarang kan akhirnya. Sampai bapaknya tahu, Amangkurat tahu. Akhirnya Amangkurat tahu marah. Kemudian Amangkurat I ini ngomong sama si putra mahkota, kamu milih kekuasaan politik meneruskan saya, artinya gitu, atau milih gadis Roro Hoyi. Nah, Amangkurat II milih kekuasaan politik. Kalau milih kekuasaan politik, kamu akan menjadi raja meneruskan saya, tapi saatnya Roro Hoyi harus kamu singkirkan, dibunuh. Nah, dibunuh oleh tangannya putra mahkota sendiri. Nah, kalau dalam kisah itu sudah ditulis juga di Babat Tanah Jawi versi Otolok itu. Kalau yang Mangir, yang Pembayun dengan yang Lembayung itu tidak ada di Babat Tanah Jawi Otolok. Tapi kalau yang Roro Hoyi itu sudah ditulis di Babat Tanah Jawi versi Otolok itu, Mensma itu. Nah, itu matinya itu, dan ini cerita tutur itu, matinya itu dipangku, ditusuk keris. Mungkin entah perasaannya gimana. Intinya, wah ini antara politik dengan hasrat seksual, dengan cinta. Ya kan, kalau Amangkurat I ya kayak kisah dengan Ratu Malang, hasrat seksual. Amangkurat I dengan Roro Hoyi mungkin hasrat seksual, tapi kisah cinta juga antara anak muda, bahkan dengan bapaknya, bapak anak rebutan. Iya. Nah, kemudian Roro Hoyi tidak hanya Roro Hoyi yang disingkirkan, Mbak. Pembantu-pembantunya maksudnya juga yang merawat
ada lelaki, itu dibunuh semua. Dan ini bisa disaksikan dikuburkan di Banyu Sumurup, makam Banyu Sumurup. Itu di Imogiri juga. Jadi itu makam Raja Imogiri yang kemarin digunakan untuk mengubur Sultan Agung dan kemarin Raja Solo, itu kan di atas. Nah, itu ada bukit lagi di selatannya, masuk, nah itu makam Banyu Sumurup namanya. Itu kalau zaman dulu itu angker, kesannya angker Mbak, karena di lembah kan udah nggak ada penduduk. Kalau sekarang sudah padat banyak kan. Nah kemarin saya lewat situ tuh putih, serba putih dari atas kan kelihatan toh, di lembah itu toh. Ya, ternyata ada di situ. Itu ada daftarnya, ada berapa banyak, termasuk pangeran-pangeran yang dianggap pengkhianat itu dikuburnya di situ, dipenggal, dikubur di situ. Ada yang seperti itu. Itu kuburan. Kalau dulu ada orang yang mengatakan itu kuburannya para pengkhianat. Seperti itu kuburannya musuh raja. Nah itu Rorohoyi itu dikubur di situ dengan kalau nggak salah Pangeran Surabaya, kalau nggak salah Pangeran Pekik, kalau nggak salah juga dikubur di situ. Itu mertuanya Mangkurat kalau nggak salah. Iya. Dibunuh, dikuburkan di situ. Saya melihat dengan mendengarkan kisah jenengan itu kan satu kisah tutur sampai ke bawah, sampai kita mendapatkan kisah-kisah itu, memang ontran-ontran itu tidak sekadar perebutan kekuasaan politik, ya kan? Iya. Tapi ternyata perempuan di sini juga ada pengaruhnya dalam ontran-ontran itu. Iya. Gini, setahu saya, kalau saya baca sejarah, entah itu kerajaan-kerajaan di Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu kan kebanyakan kan kekuasaan politik, dan itu sudah ada bukunya lah, sudah apa gitu ya. Ini dari 5 titik perempuan, makam-makam itu segala macam dengan kisah-kisahnya itu sudah didokumentasikan belum? Selain novel itu ya, novel itu kan orang-orang kan akhirnya kan nggak tahu ini beneran atau enggak, ini inspired by atau apa. Ada nggak sih dokumentasinya? Yang kita bisa lihat, bisa ini? Sejauh yang saya temui hanya artikel-artikel, bukan buku Mbak, artikel-artikel lepas gitu ya, ditulis secara acak gitu, dan yang untuk studi serius gitu kan, saya belum menemukannya untuk studi serius ya, karena selain tentu saja kesulitan referensi ya, karena itu bagaimanapun cerita tutur yang sudah berjalan 450 tahun, itu bisa bercabang kemana-mana, dan yang namanya orang cerita itu nanti bisa beda ya, bias. Dan itu juga diakui di kata pengantar bukunya Pram di drama Mangir, dia mengakui bahwa ini memang kisah Pembayon ini sendiri ditulis lebih dari 100 tahun setelah peristiwa itu terjadi. Jadi bias itu mungkin terjadi, cuman kita perlu menempuh jalan interpretasi. Kalau Pram itu mengatakan nggak ada jalan lain untuk teka-teki atau pasemon tadi itu, kita interpretasi itu bisa jatuh kita keliru, tapi ya nggak ada jalan lain ya, diinterpretasi senatural mungkin, aspek-aspek yang kedongeng-dongengannya dihilangkan, aspek yang mistisnya dihilangkan, aspek supranaturalnya dihilangkan. Itu kira-kira kalau perspektif Pram seperti itu, memang nggak ada jalan lain. Saya tuh ngalamin gitu ya, kalau misalnya jalan-jalan ke kota gede gitu kan, selalu cerita tentang raja-raja apa-apa yang dengan segala keglamorannya raja-raja ini begini-begini. Ini saya kok jadi nelongso ya gitu loh. Jadi Pilu, Mbak. Bener pilu. Apa kita mengadakan ziarah nelongso gitu ya? Karena gini loh, itu ada dalam bagian sejarah yang saya nggak tahu, entah itu dilupakan atau dihapus. Nah, kalau kekuasaan politik punya kepentingan menghilangkan itu kan, sampai dari dulu sampai sekarang kan, negara modern kan juga kan penulisan ulang sejarah itu kan ya untuk menghapus yang nggak enak bagi saya, nggak enak bagi kamu, urusanmu. Jadi itu kenapa 5 perempuan ini tidak tersebut lah dalam sejarah, tapi bukan sebagai tokoh utama, pelengkap aja, pelengkap kisah, atau bahkan memang dihapus. Mungkin dicoba untuk dihapus, tapi nggak bisa benar-benar dihapus karena cerita dari masyarakat itu kan dari turun-temurun tutur itu. Dan makanya untuk yang saya contohkan yang kisah Mangir itu, yang Pembayon dan Mangir itu ada 2 versi. Satu versi Kota Gede, versi dalam keraton, satu versi Bantul sana, versi Mangir itu versi mereka gitu. Enggak. Kira-kira begini, kalau versi orang-orang Kota Gede dulu,
Mangir itu pemberontak, Pak. Tapi bagi versi Mangir nggak bisa. Kami bukan pemberontak, kami melawan. Itu tokoh kami juga, gitu kan? Karena ada usaha Mataram ekspansi kekuasaan. Betul, dan kami nggak mau. Kami nggak mau gabung mereka, kami melawan. Nah itu seperti itu. Ada ide nggak sih, entah nanti peringatan yang terkait dengan perempuan keliling ziarah perempuan-perempuan? Karena apa sih? Mereka ada loh. Ada. Dan itu kalau di Yunani kan ada tragedi Yunani ya, Mbak. Nah, tragedi Yunani, kisah-kisah tragedi dari Yunani. Kalau ini kita berarti tragedi apa? Mataram. Kisah-kisah pilu dari Mataram. Kisah pilu Mataram ya. Iya. Iya, aku selama ini taunya tuh yang kita tahu versi sekarang yang terbuka, yang ada di literatur resmi. Ini kan literatur belum resmi kan, ibaratnya. Berarti ya memang katakanlah itu kisah tutur pun memang kalau memang bisa dikumpulkan, didokumentasikan. Karena bagaimanapun juga saya kok yo pas Jose wedok to yo. Saya sebagai perempuan tuh ngerasa di masa itu benar-benar perempuan tuh objek. Contohnya yang contoh paling banyak yang Roro Hoyi itu yang Roro Mendut. Barang rampasan perang. Dia tuh punya power loh sebenarnya. Ya kan, dia menentang pajak gitu. Iya, kuatan dia melawan cara ekonomi. Betul, sebagai kamu saya pajak tinggi, saya lawan. Saya cari uang untuk membayar. Kira-kira seperti itu, Pak. Tapi ujung-ujungnya ya dia jadi objek juga. Iya, objek para lelaki yang ingin membeli rokoknya itu dengan cara yang itu. Wah, ini digawe literatur apa iki, Mas? Ya itu novelnya Romo Mangun. Betul. Enggak, maksudnya yang versi-versi yang bawah ini memang kisah ini ada, kita melihat dari perspektif bahwa ya itulah. Ya mungkin banyak dari kita kurang mengeksplorasi kisah-kisah itu. Betul, dia cuman dari sisi romantisme Roro Mendut dan Pronocitro. Tapi bagaimana dampak, dan ini mungkin teman-teman antropologi melihat, sosiologi juga melihat ke belakang, inilah yang membuat budaya sampai sekarang masih ada. Ontran-ontran masih ada. Perempuan jadi objek. Ini wis zaman dhisik. Atau yang kisah yang Mangir tadi, si Roro Putri Pambayun tadi, dia kan kasarnya diumpankan toh, Mbak, sama bapaknya sendiri. Diumpankan ke musuhnya. Wes men dipangan mungsuhe. Lah kok jeblane. Aduh. Nelongso aku. Tapi ada satu, saya sih menangkapnya bahwa ini ayo kita bisa eksplorasi ini, kita jadikan sesuatu. Sudah ada langkah ke situ? Ya, dengan beberapa kawan merencanakan semacam ziarah, ziarah. Nanti ada, tapi kita garap dalam format yang semacam residensi mini. Gitu. Jadi kamu bisanya apa? Nulis, kamu bisanya video, kamu bisanya apa? Foto, ya udah sesuai bidang masing-masing. Nanti apa yang kamu lakukan terhadap titik-titik itu? Nanti kita buka ke dunia ini loh. Mbak, aku melo. Monggo. Itu seandainya mau ini kan saya jadi kayak antitesis kalau kita perempuan merayakan Hari Kartini dengan cara yang ini. Oh ternyata perempuan-perempuan di Indonesia tuh begini. Mulai liar sekali otak saya. Mungkin ada yang bisa disampaikan kepada sahabat Sambung Asa terkait dengan cerita jenengan ini tadi. Ya, bahwa kita belajar dari peristiwa kisah-kisah pilu dari Mataram tadi ya, bahwa kekuasaan politik itu ada sisi-sisi yang sering dihapus atau dilupakan oleh penguasa politik itu sendiri. Ini apa? Kisah-kisah yang mereka nggak suka, tapi itu mereka yang berbuat. Dan itu sampai sekarang masih ada. Tadi saya sebut pelurusan sejarah. Maksudnya pelurusan sejarah itu apa? Kisah-kisah fakta-fakta yang nggak suka mau dihilangkan atau gimana? Nah, kira-kira seperti itu, dan kita bisa belajar dari kisah-kisah dulu dari wanita-wanita di Mataram tadi. Saya pikir yang namanya pelurusan sejarah itu adanya ya baru-baru aja. Ternyata sudah sejak zaman dulu pelurusan sejarah itu sudah ada, bahkan memakan nyawa juga. Agak nelongso saya untuk episode ini sebagai perempuan, tapi saya berterima kasih banyak kepada Mas Jimmy yang sudah berbagi cerita ini, membuat saya memandang sesuatu terhadap perempuan dari perspektif lain, termasuk salah satunya perempuan sebagai korban politik, ya kan?
cerita unik dari Yogyakarta. Terima kasih Yogyakarta, keren banget. Saya masih ada punya cerita-cerita lainnya dan ingat setiap orang itu pasti punya cerita, termasuk Anda. Ayo ceritakan saja karena satu cerita berjuta asa.